Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa-siswi kelas 12 MIPA dan IPS. Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Berjumpa kembali di channel Sejarah Indonesia. Anak-anak, semoga kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pemberontakan PRRI dan Permesta. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemberontakan G30S PKI. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemberontakan G30S PKI, perhatikan dan dengarkan informasi berikut ini. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, peristiwa pemberontakan G30S PKI. Berikut adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G30S PKI. Materi pemberontakan G30S PKI. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-6. Melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis latar belakang terjadinya pemberontakan G30S PKI. Menganalisis tujuan pemberontakan G30S PKI. Menganalisis penumpasan pemberontakan G30S PKI. Dan merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan G30S PKI, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta sikap santun, responsif, dan proaktif. Anak-anak, latar belakang dari peristiwa pemberontakan G30S PKI adalah: 1. Perkembangan politik pada saat itu didasarkan pada Nasakom. 2. Kondisi ekonomi yang makin menurun. 3. Keputusan pemerintah membubarkan Masumi dan PSI. 4. PKI dengan menyusupkan Insinyur Surahman, seorang tokoh PKI, ke dalam PNI. 5. PKI menyebarkan fitnah bahwa pimpinan Angkatan Darat atau AD membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Anak-anak, yang kedua adalah tujuan pemberontakan G30S PKI. Tujuan dari pemberontakan adalah untuk menghancurkan negara Republik Indonesia dan menggantinya menjadi negara komunis, yang salah satunya sudah terbukti adalah pemberontakan G30S PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Pemberontakan itu bertujuan untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, yang ketiga adalah penumpasan pemberontakan G30S PKI. Penumpasan pemberontakan G30S PKI tanggal 2 Oktober 1965 mengirim pasukan RPKAD dan Zon 328 Parakujang Divisi Siliwangi mencari perwira TNI Angkatan Darat yang diculik
masyarakat membentuk Front Pancasila. Tanggal 21 Februari 1966 mengubah kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Lahirnya Super Semar, penangkapan 15 menteri. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya kelas 12 MIPA dan IPS. Berikut adalah pahlawan revolusi. Mayor Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono Mas Tirto Darmo, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutopo Siswo Miharjo, Brigadir Polisi KS Tubun, Letnan 1 Per Andreas Tendean. Anak-anak, berikut adalah pengambilan jenazah para korban G30 SPKI. Lokasi di Sumur Lubang Buaya. Pengambilan jenazah para korban G30 SPKI. Ini juga gambar yang berkaitan dengan pengambilan jenazah pahlawan revolusi. Ini adalah jenazah korban peristiwa G30 SPKI para perwira tinggi Angkatan Darat. Ini jenazahnya dimasukkan ke dalam peti jenazah. Kemudian anak-anak, berikut adalah gambar pemakaman jenazah 7 orang pahlawan revolusi di Jakarta. Anak-anak, ini juga gambar terkait dengan pemakaman pahlawan revolusi di Jakarta. Dan gambar di bawah ini adalah suasana pemakaman anak Jenderal A.H. Nasution, yaitu Ade Irma Suryani. Anak-anak yang berbahagia, penugasan pertemuan ke-6 sebagai tugas mandiri. Tugas kalian adalah buatlah resume singkat yang meliputi latar belakang, tujuan, dan penumpasan dari pemberontakan G30S PKI. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jagaratu. Anak-anak, untuk membuat tugas ini kalian bisa mencari sumber di materi yang sudah saya share di aplikasi Jagaratu atau materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.